Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai project yang sudah saya buat. Oke, sini masih pagi ya, teman-teman. Masih jam 5:30 atau habis subuh di Kota Batam. Baik, ini merupakan simulasi yang sudah saya buat, yaitu pick and place robot manipulator menggunakan metode forward kinematic. Oke, saya jelaskan di sini saya menggunakan Coppelia Sim. Jadi secara umum untuk simulasi robot manipulator itu bisa di Coppelia Sim dan juga bisa di Gazebo ya teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan Coppelia Sim. Oke, teman-teman bisa mendownload Coppelia Sim di link ini. Silakan di-download saja. Itu Coppelia Robotics atau juga bisa disebut dengan VIR gitu ya. Oke, baik. Saya coba jelaskan. Kita buat new scan dulu. Kita menjelaskan mengenai robot yang sudah saya buat nih ya teman-teman. Oke, baik. Untuk pemilihan robot di Coppelia Sim bisa kita gunakan di sini, yaitu di non mobile. Kita pilih di robot, kemudian klik di non mobile, maka kita bisa pilih robot yang kita inginkan. Jadi di sini saya menggunakan robot UR3 ya. Ini UR3 biasanya di bawah. Oke, ini robot UR3, kita drag seperti ini aja. Nah gitu aja. Oke teman-teman, di sini kita edit aja ininya, kan udah disediakan gitu ya. Ini ya codingannya, kita lihat. Sudah disediakan seperti ini, jadi kita bisa edit, kita remove aja untuk sementara sendiri itu, kita remove. Oke. Kemudian di sini saya juga menggunakan gripper ini robotik, tipenya robotik 85 ya. Kita cari robotik 85 yang gripper. Ini gripper, kita drag and drop gitu aja sebenarnya. Kemudian kita letakkan sesuai tempatnya gitu. Ini kita posisikan di 0 aja semua untuk mempermudahkan kita. Oke, sudah di 0. Kemudian kita lihat kita oke, ini kita rotasikan untuk menyesuaikan posisi di sini, maka kita lihat seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi arah gripper nanti ke sana, maka kita rotasikan. Kemudian kita rotasikan lagi. Ini sebenarnya untuk mempermudahkan aja ya. Oke, ini cara cepat untuk meletakkan gripper di posisi yang kita inginkan. Kemudian kita pindahkan grippernya mana gripper? Ini robotik 85 ya. Kita masukkan ke link 7 seperti ini. Masukkan ke link 7. Kemudian kita klik kontrol dan seperti ini. Kontrol, kemudian klik kanan dan kita posisikan, kita apply, maka dia akan langsung seperti itu. Sudah terlihat seperti ini. Kemudian kita posisikan sesuai ini ya, biar pas, maka kita bisa tes. Seperti ini. Sorry, ini robotik 85 nya. Sorry teman-teman, kepotong jadinya. Link 7 ini.
Oke, kayak gini kita geser lagi. Ini kita geser seperti ini. Pokoknya dia dipaskan gitu ya teman-teman, seperti yang sudah saya buat ini, dipaskan seperti ini. Oke, baik. Sebenarnya untuk pembuatan simulasi robot manipulator ini bisa langsung dengan yang robot yang sudah disediakan, atau juga bisa kita import itu menggunakan file URDF. Kita import mesh juga bisa. Kemudian kalau nggak salah di sini ya, ini kita bisa juga import URDF yaitu dari desain 3D yang sudah kita buat, misalnya di software SolidWorks, di Inventor, atau yang lainnya. Oke, kemudian tadi udah ya untuk robotnya menggunakan UR3. Kemudian untuk gripper kita menggunakan Robotik 85, tadi udah dijelaskan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu kita membuat objek. Ini objeknya, objek ini saya menggunakan cuboid. Kita bisa add cuboid itu seperti ini teman-teman, add, kemudian seperti ini cuboid, kemudian kita oke. Ini cuboidnya. Untuk ukurannya bisa kita atur sendiri, view geometry, edit geometri, sabar, kita klik 2 kali seperti ini, dan view atau modify geometri seperti itu. Oke, kemudian di sini juga ada tempatnya atau mejanya. Saya menggunakan, sebentar, namanya kalau nggak salah itu namanya concrete block ya. Saya menggunakan concrete block, tujuannya untuk mempermudah kita coba cari concrete block. Ini di order ini bisa kita, ini tuh kalau concrete block bisa kita langsung resize seperti ini tanpa perlu kita atur seperti cuboid lagi. Kita bisa resize seperti ini. Itulah kelebihan dari concrete block. Kita gunakan concrete block, itu menggunakan 2 concrete block. Kemudian untuk warna bisa kita ganti juga sebenarnya. Warnanya ini adjust colornya, kemudian kita seperti ini aja. Maka colornya akan berubah. Oke, baik. Selanjutnya saya juga selanjutnya kita membuat tip dan target. Sini target, ini ada posisinya di sini, dan tip sebentar. Ini ada di UR3. Oke. Kemudian ada di tip. Caranya kita add dummy gitu ya. Ini menggunakan dummy. Kemudian kita rename tip. Nah, seperti itu. Kemudian kita add lagi dummy. Kita klik 2 kali. Sabar. Kita rename lagi menjadi target. Maka seperti itu, dan kita posisikan di dekat gripper ini. Teman-teman bisa menggunakan cara yang sudah saya terapkan tadi. Oke, seperti itu. Kemudian kita hubungkan coba tes target. Nih, dia akan membuat IK group. Kemudian di target ini kita bisa functionkan klik kinematics, kita close saja, dan IK group, edit element, kita cari tip. Targetnya sudah nampak, sudah keluar gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya juga menggunakan saya juga menggunakan pad, yaitu
jalur nanti robotnya itu mau gerak ke arah mana, maka dia mengikuti pad yang sudah kita buat. Untuk pad sendiri bisa kita buat sesuai keinginan. Cari di sini add pad, kita gunakan yang segment type. Nah, seperti ini. Maka untuk memposisikannya, untuk mengatur arahnya kemana, kita bisa klik di sini. Nah, ke pad ini pad 1. Kita lihat, misalnya kayak saya Ctrl C kemudian terhadap ini. Oke, kemudian untuk pindah tempatnya bisa seperti ini aja teman-teman. Oke, maka padnya akan terbuat seperti ini. Oke, kalau udah siap kita close, kita yes, maka padnya sudah berubah. Oke, baik. Selanjutnya yang perlu kita jelaskan yaitu mengenai programnya teman-teman. Gimana cara biar robot ini mengambil benda untuk dipindahkan ke posisi atau tempat lain gitu. Oh ya teman-teman, sebelumnya untuk membuat pad ini, untuk mempermudahnya kan ini jalurnya ribet gitu kan, agak banyak arah ke sana itu banyak belokannya. Maka untuk mempermudah itu kita bisa menggunakan ini, memanfaatkan cuboid ini. Misalnya kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Oke, seperti ini. Maka kita semua bisa posisikan sesuai cuboid ini aja. Ini misalnya cuboid ini kita taruh di atas, kita close. Kemudian ini posisi cuboid ini kita ambil posisinya, kita klik notepad, kita posisikan di notepad gitu. Ini kita kopikan untuk mempermudah kita. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman, untuk mempermudahkan dalam membuat posisi dari padnya. Kemudian kita coba lagi padnya. Kayak tadi saya menggunakan dua pad, pad dan pad 0. Untuk contoh kita coba pad biasa aja, satu pad aja. Oke, kita posisikan yang mana yang mau kita targetkan ke arah ini, ke arah cuboid ini. Misalnya yang di posisi 3, kemudian kita iniin. Kemudian kita ganti dengan kita ganti dengan sudut yang sudah kita buat tadi. Ini Ctrl C misalnya. Nah, ini kita kopikan ke X, sesuaikan posisinya. Kalau X di X dan Y juga di Y, dan Z juga di Z. Oke, seperti itu. Oke, kita enter. Nah, maka dia akan mengarah ke cuboid tersebut. Untuk yang lainnya juga bisa kita gunakan seperti yang sama. Kemudian kita tinggal delete cuboid, maka padnya akan terbuat seperti itu. Kalau kita buat seperti ini, misalnya kita ke pad 2, nah, misalnya kita mau posisikan pad 2 untuk kesana kesini, jadi susah nih arahnya, kita nggak tahu kemana itu kan. Nah, kesana, jadi dia nggak teratur nih untuk menempatkan di cuboidnya. Nah, cuboid ini aja kita mengaturnya, untuk menempatkan di posisinya kita mengaturnya susah, maka kita bisa memanfaatkan cuboid gitu. Baik teman-teman, selanjutnya yang perlu kita jelaskan yaitu bagaimana sih caranya robot ini mengambil target, yaitu kita bisa lihat di sini codingannya. Pertama-tama kita panggil dulu padnya, kita deklarasikan padnya, yaitu kita menggunakan pad dan pad 0, yaitu ini pad dan pad 0. Kemudian kita target. Di sini kita mendeklarasikan target sama dengan sim dot get object handle target, kemudian velocity 0,05. Kemudian connection ini merupakan connection dari robot UR3. Ini robot UR3, di connection itu di join yang terakhir atau di link terakhir. Ini
UR3 connection. Kemudian kita juga ada gripper dengan nama grippernya Robotic 85. Oke, kemudian kita atur cube. Kita misalkan namanya itu cube, yaitu sebagai objek. Nih objek, mana objeknya, di itu cuboid dari objek mana teman. Nah ini objek. Ya juga ini nama gripper, kita deklarasikan gripper 85. Kemudian kita panggil yaitu sim.follow pad, yaitu di target pad 3,030 velocity gitu. Maka kita panggil posisinya di sini. Maka dia akan mengikuti pad yang sudah disediakan. Jadi di sini kita menggunakan 2 pad, maka kita panggil 2 kali juga. Itu yang pertama kita panggil pad yang biasa, pad yang pertama ini. Kemudian yang kedua kita memanggil pad 0. Nah, ini yang pad 0. Sini kita bisa menggunakan delay ya, kalau biasa kita bilang itu kalau misalnya di Arduino kan delay gitu. Sini kita menggunakan sim.wait-nya 1. Kemudian di sini gripper, ini gripper buka tutup ya. Gripper buka tutup, sabar. Ini untuk gripper buka tutupnya bisa kita gunakan program yang ini, closing dari gripper. Oke, kita lihat teman-teman hasil dari simulasinya. Jadi saya nggak terlalu menjelaskan di sini karena ini tadi sebagai contoh ada dari tools yang saya gunakan, maka saya contohkan di sini. Oke, ini merupakan hasil simulasi dari robot UR3 atau manipulator robot. Maka dia akan bergerak menggunakan sistem forward kinematik. Oke, maka dia akan nge-place benda di sini. Oke, saya menggunakan sistem forward kinematik. Forward kinematik itu seperti ini teman-teman. Kita mencari posisi end effector itu berdasarkan join-joinnya gini. Dia kan ada forward kinematik dan ada inverse kinematik. Kalau inverse kinematik itu yang kita inputkan adalah ininya end effector, kemudian kita mencari joinnya. Maka forward kinematik itu kita menginputkan join atau link joinnya nih. Ini joinnya sendinya. Kemudian yang dicari adalah nilai n effector. Banyak sih teman-teman, bisa kita pelajari bersama. Oke, baik teman-teman, mungkin ini hasil yang bisa saya tampilkan. Ini hasil simulasinya, dan untuk hasil real robotnya nanti akan kita lihat juga. Oke, mungkin sekian untuk simulasi, kemudian kita pindah ke real robotnya. Oke, terima kasih.